Ahmad bin Muhammad Mutaki atau yang dikenal dengan nama Said Ahmad Khan lahir pada tanggal 17 Oktober 1817 di Delhi dan wafat pada tanggal 27 Maret 1898 di Aligarh, India. Ia berasal dari keturunan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Said Ahmad Khan berasal dari keluarga berstatus tinggi, modernis, berorientasi barat dan cukup mengenal kehidupan Inggris. Meskipun begitu, Ibu Said Ahmad Khan adalah sosok muslim yang religius dan juga wanita yang dihormati karena pengetahuannya. Ahmad Khan dimasukkan ke madrasah dan memberikan pengaruh yang sepadan, sehingga Ahmad Khan tumbuh dengan dua pengaruh yang berlawanan, yaitu kesetiaan dengan sepenuh hati kepada komunitas muslim dan juga penghormatan yang tinggi terhadap budaya Inggris. Pendidikan Ahmad Khan terpaksa berhenti dikarenakan ekonomi keluarganya yang krisis setelah kematian ayahnya. Untuk membantu perekonomian keluarganya, Ahmad Khan pun memutuskan untuk bekerja. Pada saat umurnya 18 tahun, ia melamar kerja di East Indian Company sebagai panitera. Panitera adalah jabatan rendah yang ada dalam serikat dagang tersebut. Ia tidak bisa naik lebih tinggi karena tidak menyelesaikan pendidikan formalnya. Tidak lama setelah bekerja di sana, ia memutuskan untuk pindah kerja menjadi hakim. Tapi pada tahun 1846, ia kembali ke Delhi untuk meneruskan studinya. Ia menghabiskan waktunya dengan belajar secara otodidak dan banyak membaca buku literatur ilmu pengetahuan, baik yang berbahasa lokal maupun Inggris. Ahmad Khan membentuk kelompok diskusi bersama teman-teman Muslim India dan mengadakan serial kuliah dengan topik-topik ilmiah. Saat pemberontakan Mutini pecah pada tahun 1857, Ahmad Khan berusaha mencegah terjadinya kekerasan dan membantu bangsa Inggris dari pembunuhan. Karena atas jasanya itu, pihak Inggris ingin membalas budi dengan memberikan hadiah kepada Ahmad Khan, tetapi ia menolak dan hanya menerima gelar Sir. Karya-karya Said Ahmad Khan. Yang pertama ada buku Asrarul Sanadid. Buku yang diselesaikan pada tahun 1847 ini memuat laporan riset yang berisikan tentang puing-puing lama Delhi serta mengenai sejumlah sarjana sastra dan orang-orang soleh pada zamannya. Buku ini menjadikan dirinya terpilih sebagai anggota The Royal Asiatic Society pada tahun 1864. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Perancis oleh M. Garcin de Tas pada tahun 1861. Karya kedua yaitu Tozak-e-Jahangir, autobiografi Kaisar Jahangir Kerajaan Mughal di India atau pendiri Taj Mahal. Yang ketiga ada buku Azab-i-Bahagh-e-Hind. Buku ini menceritakan tragedi pemberontakan kaum muslimin terhadap bangsa Inggris pada tahun 1857 Masehi di India yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Mughal untuk selamanya. Buku ini merupakan yang pertama berbicara mengenai masalah ini. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Auckland Collins. Nah, pemikiran sepintas Said Ahmad Khan di 3 bidang yaitu bidang sejarah, bidang agama, dan juga edukasi. Nah, yang pertama itu adalah bidang sejarah. Beberapa buah pikirnya seperti Asar al-Sanadid yang diterbitkan pada tahun 1847 dan Jam-i-Jam pada tahun 1940 itu berbicara tentang sejarah raja-raja Mughal serta komentar kritis terhadap keruntuhannya. Dan juga ada lagi nih Silsilat ul-Muluk pada tahun 1852, Tariq-i-Firuzsahi dan Tuzuk-i-Jahangiri yang membahas seputar hal yang sama. Yang kedua itu pada bidang agama. Nah, yaitu menuliskan buku yang berjudul Tafsir Al-Quran berisikan 7 jilid yang ditulisnya pada periode 1880 hingga 1904. Nah, pada 1893 juga dia menulis Risalah Ibtal Al-Ghulami yang menyuarakan pandangan Islam tentang penghapusan sistem perbudakan. Selain itu, bukunya yang cukup komprehensif yaitu adalah Tabyin Al-Qalam fi Tafsir Al-Taurat wa Al-Injil ala Mulat Al-Islam. Itu adalah mempersoalkan bagaimana Injil memandang Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga atau yang terakhir adalah bidang edukasi. Sumbangasinya berupa tulisan maupun tindakan yang nyata. Banyak ceramah dan kuliahnya yang kemudian dihimpun menjadi beberapa buku. Ia juga mendirikan sekolah Muhammadan Anglo-Oriental College atau yang disingkat dengan MAOC yang berperan penting dalam kebangkitan umat Islam di India.
penanaman nilai. Said Ahmad merupakan seorang yang selalu berusaha semaksimal mungkin dalam pekerjaannya dan selalu menyempatkan diri untuk menulis beberapa buku sejarah lokal di kala sibukannya. Ia selalu berusaha dan pantang menyerah agar umat Islam dan Inggris dapat berkolaborasi di dalam pemerintahan India. Dan dari pemikiran-pemikirannya yang dihasilkan, ia dianggap sebagai rekan yang setia bagi Inggris dan musuh bagi golongan nasionalis India. Karena itu, ia menganjurkan metode ijtihad yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan modern sebagai salah satu alatnya. Satu hal yang pasti, kandungan Al-Quran dan Sunnah bersifat selalu tetap, melintasi zaman, serta harus menjadi acuan yang paling utama. Biografi Rashid Ridho. Rashid Ridho lahir di Al-Qalamun, pesisir Laut Tengah, tepatnya pada tanggal 23 September tahun 1865 Masehi, dengan nama Muhammad Rashid bin Ali Ridho, dan wafat pada tanggal 22 Agustus 1935 di Kairo, Mesir. Ia merupakan keturunan Al-Husain, yaitu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah beliau merupakan seorang ulama dari ahli Thariqah Syaziliyah. Pendidikan pertama beliau adalah Madrasah Alkitab Al-Qalamun. Beliau memperoleh ilmu berupa menulis, berhitung, serta membaca Al-Quran. Ketika beranjak dewasa, ayahnya mengirim beliau belajar pada Al-Syekh Husain Al-Jasir, tepatnya di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah. Tak hanya ilmu agama yang ia pelajari, ilmu modern turut ia pelajari seperti bahasa Arab, Prancis, serta bahasa Turki. Setelah itu, beliau belajar di Madrasah Al-Rishidiyah di Tripoli. Beliau mempelajari ilmu nahwu, syaraf, menghitung, dasar-dasar geografis, akidah, ibadah, bahasa Arab, serta bahasa Turki. Namun, beliau di sana tidak terlalu lama. Hal itu lantaran bahasa pengantarnya adalah bahasa Turki. Rashid tidak memperoleh juga tentang ilmu dan jiwa keagamaan dari membaca kitab-kitab karangan Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Kitab itulah yang sangat mempengaruhi kehidupan beliau, terutama sikap patuhnya terhadap hukum serta kebaktiannya kepada agama. Pendidikan tinggi Rashid Ridho ada di Al-Azhar pada tahun 1898 Masehi. Beliau berguru pula kepada Muhammad Abduh. Bersama gurunya Muhammad Abduh, beliau telah menerbitkan majalah Al-Manar. Majalah tersebut memiliki tujuan sama dengan Al-Urwatul Wusqa. Di antara isinya adalah mengenai pembaruan di bidang agama, sosial, ekonomi, serta memberantas khurafat dan bid'ah, menghilangkan pula paham fatalisme serta paham-paham yang dibawa tarekat. Majalah itu mengemukakan buah pikiran di mana Taimiyah, Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, serta Muhammad Abdul sang guru. Dia pun mendesak sang guru Muhammad Abduh untuk menulis Al-Quran yang kemudian atau saat ini dikenal dengan tafsir Al-Manar. Rashid Ridho wafat pada tanggal 23 Jumadil Ula tahun 1354 Hijriah atau 22 Agustus 1935. Al-Manar, majalah Islam ditulis dalam bahasa Arab yang didirikan dan diterbitkan oleh Rashid Ridho dari 1898 hingga kematiannya pada 1935. Tujuannya dalam mendirikan majalah ini adalah untuk mengartikulasikan dan menyebarluaskan ide-ide reformis serta menggalang persatuan umat muslim. Majalah ini berbasis di Kairo, Mesir. Majalah ini dimulai dengan mingguan, tetapi kemudian frekuensinya berubah menjadi bulanan. Rashid Ridho adalah satu-satunya pemimpin redaksi majalah tersebut. Isinya banyak tentang penafsiran Al-Quran, namun majalah itu juga menampilkan artikel tentang politik. Pengaruh dan pemikiran Rashid Ridho terhadap agama Islam. Dalam bidang agama, Rashid Ridho berpendapat umat Islam ini lemah dikarenakan tidak lagi mengamalkan ajaran agama yang murni seperti yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab ajaran pada saat itu sudah tercampur bid'ah dan khurafat. Rashid Ridho juga menegaskan jika umat Islam ingin maju, mereka harus kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tanpa terikat oleh pendapat-pendapat ulama terdahulu yang tidak sesuai dengan tuntutan hidup modern. Ia kemudian mengamati paham tentang fatalisme
yang menyelimuti umat Islam pada waktu itu. Rashid Ridho berpendapat ajaran Islam itu seharusnya mengandung paham dinamika, bukan fatalisme. Idenya yang lain ialah toleransi dan bermazhab. Menurutnya, timbulnya perpecahan pada kalangan umat muslim dikarenakan adanya sikap fanatisme terhadap mazhab. Oleh karena itu, menurut Rashid Ridho, perlu menghidupkan toleransi dalam bermazhab, bahkan termasuk dalam bidang hukum, walaupun ia sendiri dikenal sebagai pengikut mazhab Hanbali. Rashid Ridho selalu memiliki arah pembaruan pemikiran seperti saat ia menyusun majalah Al-Manar dan juga dalam bidang pendidikan, politik, dan aktif dalam menulis berbagai buku. Di saat ia tua pun, Rashid Ridho senantiasa aktif dan tidak mau tinggal diam. Ia selalu memberikan pemikiran ide pembaruan yang bermanfaat dan juga para pemikir lainnya berkembang ke berbagai penjuru dunia Islam, termasuk di Indonesia. Ide pembaharuan yang dikumandangkan banyak mengilhami semangat pembaharuan di berbagai wilayah dunia Islam. Oleh karena itu, banyak ulama yang tertarik dan mengembangkan ide yang diusungnya.